Iya, saya bisa membayangkan kalau hasil karya kita dipakai oleh salah satu orang terkenal di dunia. Cuma satu aja sudah, wih, sampai mati bangganya. Iya. Dan kamu bukan satu. Nanti tidak tahu datanya itu dikeluar. Jadi Ariana Grande waktu performance, Carrie Underwood, Nicki Minaj, Camila Cabello, Paris Hilton, Kesha, Toni Braxton, semuanya tuh bayar, bukan endorse. Jadi nggak mesti kita harus pakai baju yang wah bolkon, yang mekar, yang gimana tuh baru dibilang dia itu ngerti fashion. Enggak, fashion tuh nggak bisa diterjemahkan kayak begitu. Saya nggak tahu apakah ini mau dijawab atau tidak. Sebelum dan setelah melewatin semuanya ini, naik berapa persen biaya desain di Diana Couture ini? Oh. Saya mau tanya, Iya. kalau boleh memilih dengan semua kesibukan ini, Iya. dan tidak sibuk, tapi ada apa yang tidak pernah hilang di dalam keseharian? Artinya gini, dengan semua kompensasi apa yang akhirnya terhilangkan? Yang pasti kan ya nggak bisa lebih santai kan? Iya. Apalagi yang hilang karena kesuksesan kamu ini sekarang? Kadang-kadang untuk me time itu kadang-kadang hilang. Tapi kalau untuk keluarga, that's why gini, suami aku tuh dari dulu dia bilang kamu kerja di rumah aja, toh rumah juga gede, bisa nampung semua pegawai kan dan lain sebagainya. Karena dia bilang itu kita bicara saya kerja 10 tahun yang lalu dan anak-anak waktu itu masih kecil. Dan dia tuh takutnya kalau saya ini kan orangnya selalu di dalam melakukan sesuatu hal tuh aku selalu all out. Jadi kadang-kadang apa yang bukan jadi bagianku tuh aku kerjain semua. Itu tuh karakter aku banget mulai kecil. Jadi karena suami aku tahu, jadi dia tuh bilang udah kamu di rumah aja, jadi masih bisa lihat kamu walaupun kamu sibuknya minta ampun. Masa sih dia bisa kepingin masih bisa kangen lihat kamu? Terus sorry Bung Iwan, sorry. Masa sih bisa kangen gitu? Enggak, bukan kangen. Gitu, malah istriku. Bukan kangen, maksudnya dia kan selalu pengen tahu istrinya tuh lagi ngapain gitu. Terus habis waktu itu kan anak-anak aku kan masih kecil, jadi masih bisa urus anak juga gitu. Walaupun aku udah mulai kerjaannya udah mulai banyak, apalagi sekarang. Dan bagi aku sih nggak ada yang hilang karena aku tuh selalu enjoy every activity yang. Jadi nggak ada yang hilang dan kamu kangenin, waduh waktu dulu belum terkenal seperti sekarang ini aku sering melakukan itu tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, ada nggak ya? Ya itu tadi yang me time. Cuman kadang-kadang kalau kita bisa cara time management yang bagus itu juga bisa kok semuanya teratasi. Tapi terkompensasi semuanya ya? Iya. Kecuali kalau emang tugas aku harus di Jakarta, kemarin itu setiap 2 minggu aku harus di Jakarta. Itu kadang-kadang gimana ya yang di Surabaya itu benar-benar kayak harus ngaturnya tuh harus putar otak juga karena kerjaan aku kan juga di Jakarta, juga di Surabaya gitu. Yang Surabaya itu aku harus benar-benar handle klien dan klien aku tuh nggak boleh, itu pantangan banget buat aku kalau klien itu sampai kecewa, itu nggak boleh banget. Itu nah, dengan waktumu yang harus ke Jakarta terus berapa hari? That's why sebelum aku berangkat itu aku siapkan semua. Ini tuh harus begini. Nanti aku mereka semuanya harus laporan, setiap hari harus laporan. Jadi sebelum aku syuting sekitar sebelum make up dan sebagainya itu mereka para pegawai itu semuanya udah laporan, sudah selalu video call. Sampai segini itu aku pantau terus. Ini ya terus terang ya subscriber ya. Survival Talk ini sudah hampir 1 tahun. Iya. Tapi saya ini punya hati kecil nggak berani loh mengganggu kamu itu. Loh, seriously? Enggak lah. Karena bukan enggak beraninya gimana. Aku sangat menghargai lihat jadwalnya IG story. Ini apa ya? Sempat gitu loh. Maka itu tak ambil ketika sudah mau libur-liburan. Yeah. Coba ya gitu. Enggak Yeah. coba enggak pernah bisa gitu. Akhirnya toh ya dengan semua kesabaran timingnya kok pas. Aku seneng banget loh diundang di sini. Aduh, thank you. Karena aku tanya kapan ada waktu, lo lagi ada waktu lo ya. Sorry kan timing. banget yang tadi, soalnya
besok itu ada acara anak 17 dan baju-bajunya tuh aku Oh, harus no, prepare oke. Nah, semuanya. waktu Desember tak kontak, itu kan tak tanya kapan Iya, ada iya, waktu, iya, iya. kapan yang lagi banyak di Surabaya. Oh, ini kebetulan lagi libur. Pas kan. Iya, Coba kalau sebelum-sebelumnya, waduh, sulit, Benar, sulit ya kan. Dan Iya. yang paling berat bagi saya ini ketika aku tahu ketika aku buka suara kamu pasti mau. Iya. Tapi kan akhirnya menjadi beban. Aduh, gimana ya punya utang belum datang gini loh ya. Enggak, bukan beban Waduh, kok itu. bersyukur. Senang banget. It's my Oke. privilege. Gimana caranya? Oke lah kalau orang yang terkenal itu artis-artis pakai baju. Lah ini bukan cuma artis bangsawan ini. Iya, Dari kerajaan Georgia. Georgia. Iya. Ya apa caranya? Waktu itu jadi gini, ada satu teman baik dari Jakarta, namanya Pak Yudi. Nah, beliau kan udah ngomong dia mau ngadakan acara untuk honoring, maksudnya untuk menghormati Prince and Princess dari Georgia, diundang datang pas mereka lagi honeymoon juga ke Bali dan mereka ke Manado dan mereka diving. Waduh, Sama persis dengan hobinya Papa Chang. sayang waktu itu ya. Iya. Nggak sama saya. Dan waktu itu mereka ngadakan acara private dan si prinsesnya ini kepengen pakai baju yang ada ala-ala Indonesia tapi dia mau tetap internasional. Kelihatan. Iya. Dan waktu itu Anggun. langsung Pak Yudi hubungin saya suruh bikinkan baju untuk princess. Jadi tetap ada Indonesianya tapi harus tetap internasional. Jadi putrinya harus tetap ada. Elegannya Iya, ya kan. elegannya. Tapi jadi siluetnya, eksekusinya semuanya internasional, tapi detailnya itu Indonesia. Oke, wait. Jadi Pak Yudi menghubungin kamu, jadi kamu belum ketemu sama Belum. prinsesnya itu. Belum. Terus gimana? Bicara tentang desain apa yang akan dipakai? Waktu itu saya langsung bikinkan desain, bikinkan semuanya ilustrasinya. Oh, pilihan ya. Ya, beberapa pilihan. Habis itu langsung saya kasih Pak Yudi. Terus habis itu Pak Yudi kasih ke Princess Christine dan dia langsung mau yang Garuda itu. Langsung mau itu dan Gak pakai ngukur ta. dia kasih Oh, dia ukurannya, sudah ada measurement-nya. ukurannya ya. Ya, dan untungnya dia tuh dulunya di Georgia tuh dia tuh adalah model dari Dior. Jadi dia tuh Oke. model favoritnya Dior dan memang badannya tuh badan model. Gitu. Jadi nggak sulit sih. Orangnya badannya bagus banget. Berarti tetap ada fitting. Ada fitting. Jadi beliau datang, malamnya fitting, habis itu ajak kita semuanya dinner, besoknya langsung acara. Gitu. Tegang nggak? Enggak, orangnya baik banget. Nah, I mean tegang nggak? Oh, kalau sampai nggak pas ya apa? Kan ada plan B harus gimana? Saya selalu terprediksi. Kalau Oke, plan oke. A nggak Maksudnya bisa, ya apa? plan B harus bisa. Plan A kalau misalkan apa, B apa? Maksudnya Iya. gimana? Misalnya nggak cukup atau apa ya? Aku bawa semuanya perintilan-perintilan, aku bawa semuanya. Alat jahit, embroidery semuanya aku bawa. Atau ada solusi lain, misalnya kenapa harus ditutupi dengan cape kah atau dengan tren kah? Semuanya harus ada plan-plannya gitu. Oh, andai kata ada klonya masih Iya. bisa. Jadi Iya. oke, kadang-kadang terlihat jadi dekoratif bagi kamu, Benar. tapi sebetulnya sedang Menutupi Oh, yang oke, Ya. oke, Jadi semuanya hebat, tuh harus hebat, kita hebat. gimana? Kita nggak boleh kayak yang ini udah stuck di sini kita habis itu give up nggak boleh gitu. Harus terus maju aja. Oke, kalau ditanya lebih bangga mana? Dipakai bangsawan atau artis? Sama. Sama. Terus kemudian artis bangsawan lain? Bangsawan Inggris? Bangsawan Inggris kepengen sih, tapi kemarin sih semestinya ini bocoran ya. Jadi bakalan ada acara lagi sih dan mau bikinkan salah satu bangsawan, tapi karena pandemi semua acara itu dimundurin. Tapi kalau ada bangsawan yang suka diving jangan lupa ya. Oh ya pasti. Pasti. Nggak pernah diving sama bangsawan. Yang sering sama bangsaku sendiri. Nanti sih ada, bukan bangsawan, salah satu yang dari Indonesia juga bakalan ada. Tapi nanti kita lihat aja Oh ya. iya, tapi kalau datang pastikan loh dia makanannya bersih tempatnya. Oh ya pasti. Ya kan? Itu langsung aja cuman ada satu aja di Surabaya yaitu Madam Cha, Iya, yang ada yang lain. Mulai 7-8 tahun yang lalu ya. Iya. Sudah seperti itu. Apalagi Benar. sekarang sudah tetanggaan begini ya. Benar. Oke. Siapa sih yang ngajarin semua ini? Bisa buat begini, kalau ada salah begini. Siapa sih? Nah, sekolahnya lo Inggris. Iya benar.
Makanya kalau aku flashback itu kadang-kadang mikir, iya ya Tuhan kok bisa sampai sekarang ya. Rasanya itu Karena banyak yang sekolah tinggi-tinggi sampai sekolah luar negeri, Iya. sampai master, sampai Bener. semua. Iya. Mau bermula dari fashion is my passion. Fashion is my passion. Iya. Dan yang kedua itu bukan itu. Yang pertama itu adalah God's plan. Yang kedua itu adalah fashion is my passion. Mulai tahun berapa? Mulai tahun berapa? Waktu kuliah di UKP sudah gitu? Enggak. Terus passion itu keluar? Mulai dari aku susah banget cari baju untuk diri aku sendiri. Jadi mulai itu aku belajar. Masa sih? Iya. Bukannya kalau orang cantik itu pakai kaos pun aja udah cantik lah. Lah kalau kamu susah cari baju untuk dirimu, lah aku bagaimana? Tapi enggak kan gimana aku bisa nyaman terhadap diriku, aku bisa nyaman terhadap baju yang aku pakai, dari siluet, dari cuttingan, dari bahan, semuanya harus sama sesuai dengan karakter aku, sesuai dengan standar aku. Ya apalagi ada modal kain tinggal potong ya kan? Iya sih. Ya that's why semuanya itu berkesinambungan, itu semuanya juga ada suami aku yang sangat mendukung. Kangen gak sih dulu kita ini kalau hangoutnya itu di Delta Plaza ya? Iya. Aduh aku ya kok ya kangen ya. Siang-siang, sore-sore kamu gambar-gambar. Iya. Aduh iya sekarang sudah nggak bisa nggak mungkin ya. Iya. Oke lanjut. Jadi terus kok bisa? Artinya gini kembali lagi. Ini apa sih orang sekolah tinggi-tinggi pun belum tentu bisa sukses. Aku Nah tuh kamu sekolahnya Inggris sekarang jadi fashion master dan kelasnya kali berdunia. Kamu main tuh iki. Ya jadi gimana aku tuh selalu myself gitu, challenge myself, kayak self motivation for myself. Jadi ayo kamu pasti bisa, kamu harus menguasai ini, kamu harus gimana caranya kamu harus bisa dengan melalui apapun. Jadi belajar tuh bukan hanya secara akademik harus kuliah ambil ini tuh nggak selalu kayak begitu. Jadi aku bisa belajar melalui internet, aku bisa beli apa sih willingness-nya, kemauannya aja ya. Kalau aku ke luar negeri, aku tuh selalu beli barang-barang sale dari desainer-desainer top, dari rumah-rumah mode yang udah top tuh aku selalu beli. Terus aku brodolin, gimana ya cara bisa bikin bustier yang bagus, yang bisa dibeli bukan dipakai tapi untuk diprotolin gitu ya. Iya. Mau tahu. Jadi aku tuh nggak pernah sayang-sayang kayak begitu. Aku protolin, aku lihat gimana sih cuttingannya kok bisa bagus, kok bisa bener-bener di badan bisa nempel, bisa bodiesnya bagus banget tuh gimana caranya. Itu aku selalu belajar. Tapi body orang luar negeri, gimana, orang Asia, Eropa, Amerika dan Indonesia kan bisa beda bone structure-nya. Iya, body structure-nya beda, tapi tetap. Yang kamu cari apanya? Cuttingannya, patternnya, gitu. Aku harus belajar, harus ngerti, harus bisa, gitu. Dan butuh berapa tahun itu sebelum berani terima orang untuk oke, gua buat dan sebagai profesional lu bayar gua gitu. Butuh berapa waktu untuk melakukan dan merasa pede bahwa aku mampu? Nggak lama, nggak sampai setahun. Kayaknya gini, waktu itu aku bikin baju untuk diriku sendiri tuh, misalnya ada temen aku yang bikin, aku tuh selalu kasih pesan, kamu tak buatin tapi kamu jangan bilang-bilang sama orang-orang ya kalau aku yang buat, selalu gitu. Karena aku tuh merasa aku nggak pede dengan diriku sendiri. Tapi semakin aku ngomong gitu, semakin orang-orang tuh tahu semua, dan sampai orang-orang yang aku nggak kenal dari luar-luar kota tuh pada datang minta dibikinin baju. Karena orang itu udah bisa dipesan jangan bilang-bilang, nggak boleh bilang-bilang malah bilang-bilang. Iya, that's why aku merasa. Jangan bilang-bilang ya. That's why aku merasa, oh berarti Tuhan mau aku tuh serius di bidang ini. Karena aku tuh kepengen gimana aku bisa apa sih apa sih namanya, self express, yes, ya, self express myself gitu. Dan itu bukan hanya dengan kita dapetin secara akademik. Jadi dari hard working, dari perseverance, dari talenta yang kita punya mata, eye, talent, style, itu semuanya juga ngaruh ke desain kita gitu. Jadi semuanya saling satu berpadu, variabel yang jadi komplit ya. Iya. Bisa nggak sih cuma mengandalkan hoki? Enggak. Hoki, talenta tanpa hard working itu nothing. Jadi harus kayak maksudnya kita cuman berandai-andai, kita cuman punya mimpi besar, tapi kalau kita nggak bangun mewujudkan impian itu, ya udah nothing. Nggak ada hari ini. Oke. Dari tadi kita bicara tentang yang enak-enak nih. Kalau bicara yang gak enak, pernah nggak
orang pesen dan hari H gagal. Atau pesanan untuk artis apa atau siapapun atau apapun, intinya fail. Plan A, plan B, plan C sampai Z nggak berhasil. Enggak. Puji Tuhan enggak, karena kalau untuk klien kadang-kadang ya kan sudah tidak bisa mundur lagi, misalkan orang menikah, orang show kan sudah tidak bisa terus besok lagi ya atau sorenya kan sudah lewat gitu ya. iya. Puji Tuhan nggak pernah. Jadi apalagi kalau untuk klien dan untuk acara-acara gede ya, itu aku selalu mikirin tuh dari jauh-jauh hari. Jadi kalau ini misalnya kayak begini nggak bisa, aku harus kayak begini, dan itu semuanya harus bisa. Apa yang kayak misalnya sampai hal-hal yang kayak mustahil itu, puji Tuhan aku selalu, itu juga pertolongan dari Tuhan sih. Aku selalu mikirin, oh gini, bisa dibikin di akal kayak gini, bisa semuanya. Dan nggak pernah tuh sampai waktu hari H nggak pakai, tuh nggak pernah. Oke. Walaupun the last minute. Ya intinya enggak apa-apa kan, yang paling penting dipakai. Oke. Sekali berdunia sebagai seorang fashion master, pernah nggak sih masih dikomplain orang? Pernah lah ya, namanya orang kerja. Dan aku selalu nganggap komplain itu bukan sesuatu yang aduh kayak apa sih, komplain itu sesuatu yang aib banget, enggak. Bagi aku komplain itu adalah kayak kritik yang membangun, membuat aku menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kadang-kadang apa yang aku nggak lihat orang lain lihat, itu aku lebih kayak thankful gitu. Jadi that's why aku sama klien-klien itu hubungannya tuh baik banget. Walaupun kayak misalnya aku punya klien dari Banjarmasin, mereka walaupun nggak bikin baju, kalau pas datang mereka selalu nyamperin, datang. Jadi bukan cuma sekedar bisnis, tapi sudah bisa jadi friend ya lama-lama. Iya benar. Kayak ada gitu. 2 lagi nih yang kepengin tak gali. Biasanya orang kalau tambah top itu tambah sombong. Gitu ya. Aku nggak lihat di kamu. Iya, aku nggak merasa ngetop sih. Aku nggak merasa ngetop, karena aku merasa who am I gitu, bisa sampai sekarang. Ini baru ketemu Papa Chang sudah lupa diri dia. Kayak aku bersyukur banget Papa Chang, kayak maksudnya aku bisa sampai sekarang dengan background aku yang aku tuh nggak punya pendidikan apapun. Even kayak misalnya orang-orang yang punya kesempatan, punya lebih banyak pendidikan yang di atas aku tuh banyak banget, tapi Tuhan itu memilih aku untuk sampai di titik itu, di titik ini. Jadi aku nggak pernah merasa oh ini loh aku gitu, enggak, biasa-biasa aja sih. Kan karena ya pasti kan semua itu datang itu dengan paketannya ya. Iya. Artinya begitu orang artis-artis kelas Hollywood, begitu semua pakai produknya kamu, desainnya kamu, ya pasti artis Indonesia, Asia dan semua di bawahnya itu berlomba-lomba kan. Iya. Berarti kan ketemu dengan begitu banyak artis sosialita dan semuanya lah. Maksudnya, lah kenapa kok masih tetap bisa humble ya toh? Masih bukan sekarang kalau jalan itu harus, ini kan banyak ya sekarang anak muda sekarang baru sukses sedikit mulai atas sampai bawah selalu kalau ngomong itu waduh ini aku pakai harganya ini loh, aku nggak melihat kamu seperti itu loh. Benar ya, itu tadi aku sih merasa semuanya itu berkah dari Tuhan ya. Emang sih kita harus melakukan semuanya itu all out, be the best version of us, terus habis itu jangan pernah menyerah dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya juga dari Tuhan gitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa sih aku mau disombongin sebetulnya. Nggak ada. Ya? Dan aku juga nggak suka sih ngeliat orang dari brand yang kamu pakai itu juga nggak banget. Bagi aku itu kamu bukan dinilai dari brand yang kamu pakai. Kamu tahu nggak? Saya itu suka baju ini. Dan di dalam lemariku paling banyak mereknya ini. Iya. Saya suka pakai baju biasa, merek biasa. Tahu ya? Iya. Mereknya biasa. Ya. Memang mereknya biasa. Tapi kan enak dipakai. Ya memang cocok. Emang. Ya. Saya juga gitu. Jadi pakai baju yang ya udahlah, nggak usah kayak mesti harus orang lihat kita. Kalau orang selalu judge seseorang dari brand yang dipakai, berarti gimana dong? Dia kan nggak punya karakter dong berarti. Saya lo nggak punya desainer baju. Kok Tapi pakai Diana Couture aja. Nggak, maksudnya gini loh ya. Bukan ya gini loh ya. Kaos nih kadang-kadang kan 10 juta harganya. Kalau 10 juta, baju saya ini mungkin dapat 5 atau 10 mungkin. Ya.
Ya biarpun warnanya sama, tapi subscriber harus tahu ini ganti kok. Warnanya sama semua. Nah artinya kan gini, kan pasti kita juga nggak mau beli kaos atau baju yang 10 juta modelnya polos begini. Kan pasti modelnya ini. Lah saya itu nggak bisa, nggak suka dengan pakai yang sama dan di setiap event itu tak pakai gitu loh. Benar. Lah kalau Anda kan harus punya 10. Iya. Artinya saya belum siap main di arena seperti itu. Benar. Mahal loh. Iya, sayang dong. Kita cari duit susah ya kan? Duit nggak Apalagi perlu pandemi. dicari, sekarang di handphone aja sudah. Dulu kan orang cari duit di ATM. Benar. Sekarang kan nggak perlu kemana-mana bisa dapat duit ya. Iya benar. Ini yang terakhir. Iya. Jawaban ini pasti banyak orang yang kepingin tahu. Lu kan cantik, ya kan? Puji Tuhan. Terkenal. Ya. Ya puji Tuhan. Duit punya. Amin. Godaan datang nggak sih? Ya ada sih, pasti ada. Terus bagaimana kamu maintainnya? Tinggal kitanya sendiri. Kalau Godaannya yang seperti apa yang terberat? Ya pasti dong. banyak. Kalau orang punya duit, orang terkenal yang datang ya pasti lebih terkenal dan lebih punya duit kan? Nggak mungkin dibawanya berani kan begitu? Banyak sih. Tapi puji Tuhan kayak HP aku, DM segala macam itu suami bisa ngelihat anytime dia mau lihat. Udah Aku jadi nggak polisi pernah- militernya ya. Kenapa? Dia jadi polisi militer. Jadi HP aku nggak pernah aku lock. Suami mau lihat anytime. Kadang-kadang dia juga yang ngebalisin. Ada orang ngapa-ngapain dia juga lihat semuanya. Dan nggak ada rahasia apapun antara aku sama husband gitu. Dan aku nggak mau kepercayaan yang udah husband aku kasih itu aku sia-siakan. Itu nggak mau banget. Oke, jadi tapi ada kan? Banyak banget. Oke, pintu masuknya gimana caranya? Dari Banyak orang nggak banget. kenal dari. Ya apa sih caranya maksudnya? Halo gitu. Iya, ya mencoba kayak telepon kah, ngajak ketemuan kah, ngajak ini bla bla bla, ketemuan di Jakarta di mana tuh banyak banget. Tapi seorang kamu itu kan bukan cuma artis yang bisa sombong artinya oh sorry ya gua nggak mau gua blok, tapi kan nggak bisa. Kamu kan cuma punya satu produk, kamu punya satu bisnis yang memang diharuskan untuk selalu menerima gitu loh, tidak Iya, bisa iya iya. kan. Terus how Ya udah kita nggak usah anggapin. Jadi kalau kita bisa menempatkan diri, kita bisa appreciate myself, itu kayaknya orang lain tuh udah tahu oh nggak bisa deh, Diana nggak bisa digituin gitu. Oke. Apalagi aku sering banget riwa-riwi Jakarta, kapan hari juga ke Amerika juga pernah sendiri. Itu juga maksudnya kalau aku mau nakal itu bisa aja. ada nggak yang persisten terus ngejar kamu? Ini Pak Haji nggak lihat kok. Ya, Sampai sekarang belum dapat dan tetap persisten. ada nggak ya? Somehow kadang-kadang masih kayak nge-WA apa gitu juga masih ada kok sampai sekarang. Dan kamu tahu toh, Tahu. ini bukan cuma friend tapi they want beyond gitu. Iya. Pernah nggak dikirimin yang aneh-aneh? Aku sih sering kayak dikirimin apa maksudnya? Ya yang aneh-aneh kan karena begitu masuk TV TV swasta seperti itu ya, acara-acara kan berarti bisa ada terus kan karena ratingnya tinggi. Iya. Karena ratingnya tinggi karena banyak yang nonton. Yang nonton kan kita tidak bisa bilang bahwa itu semua berpendidikan tinggi. Iya, Ada yang iya. cuma langsung ngawur-ngawur Iya, gitu. iya. Banyak sih, ada sih. Maksudnya kadang-kadang kirim waktu aku di Jakarta dikirimin ke Indosiar juga pernah ada. Terus kadang-kadang ngirim macam-macam lah ada juga sih. Ada yang bawain oleh-oleh, maksudnya ada yang dari luar pulau, terus habis itu datang waktu kapan hari 2 tahun yang lalu kan waktu itu Lida masih bisa ada penonton kan. Oh iya, Jadi sekarang bawain. karena pandemi nggak boleh ya. Iya, sekarang sih nggak bisa ada penonton, jadi semuanya close. Oke, kalau ngirimin yang bagus-bagus itu nggak apa-apa. Ngirimin di sosial media yang nggak karu-karuan ada nggak? Niatnya itu jadi cenderung ini ke arah pelecehan malahan. Ada sih, ada juga. Ah, ya orang suka begitu ya. Kita nggak pernah bisa Bendung melarang. lagi sudah kan ya. Itu kan kita sudah kayak ranah umum ya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan itu lagi. It's beyond my control anymore gitu. Iya, tapi dari sini kan, oh iya ya. Ternyata ya banyak hal yang kita ini nggak tahu ketika masuk di satu fase dan Iya. semuanya jadi berubah, termasuk impact mental dan semuanya Iya. itu ya. Dan mulai dari awal sih sebelum aku terjun di bidang televisi itu aku udah
talk to myself, aku tetap mau jadi Diana yang istrinya Pak Ivan, aku mau jadi Diana yang mamanya anak-anak. Aku nggak mau ada satupun yang berubah, nggak. Jadi nggak mau mentang-mentang sok-sokan kayak apa tuh, nggak sih. Itu semuanya nggak. Karena aku merasa ini semuanya pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil gimana? Gitu. Ya karena kalau dalam sejarahnya banyak ya cerita-cerita di seluruh dunia begitu orang dari merintis terkenal dan terkenal tambah itu enggak. Maksud aku bukan orang kayak gitu dan aku takut sama Tuhan, kayak Tuhan udah percayain aku sesuatu, habis itu kayak aku semena-mena mentang-mentang karepnya sendiri, habis itu Tuhan ambil gitu. Aku nggak mau banget. Ya intinya kan jangan sampai terlena gitu ya. Benar. Dan ya tetap ingat aku ini istri, ya aku tuh di bawahnya suami gitu. Bukan Iswan ya. Kalau istri kan nomor 3 berarti. Loh gimana sih? Berarti ada Iswan dan ada Istu Pak Ivan ini. Istri. Iswannya siapa ini? Diana. Iswan Istu kamu? Istu Diana juga. Oke. Hebat. Nih pesan-pesannya apa nih sebagai penutup? Pesan Kepada orang-orang yang ini berjuang di zaman yang sulit ini, atau orang masih di dalam satu pakem. Wah, kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa sekolah, berarti saya nggak bisa sukses. Dan akhirnya banyak orang di luar sana, ya kekayaannya bapaknya misalnya sapinya dijual, mobilnya dijual, tanahnya dijual, dengan mindset bahwa anak saya harus sekolah tinggi. Nah, nggak ada yang salah tentang itu, tapi banyak saya melihat di seluruh dunia orang hebat itu sekolahnya gagal. Benar, karena SD nggak lulus juga kan. Iya. Itu tergantung gimana mereka self motivation terhadap diri sendiri, gimana mereka tuh challenge mereka sendiri itu harus gimana gitu. Nah sekarang balik jatuh tapi terus dengerin sendiri gitu. Dari orang yang sekalibernya dunia, seorang fashion guru, seorang fashion master. Yuk. Jadi yaitu tadi aku bilang mesti hardworking, perseverance mesti ada. Habis itu push to the limit. Push to the limit. Be the best version of you. Kemudian stay original gitu. Jadi jangan kayak aku mau kayak dia itu jangan. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita kan ya unik. Kita tuh unik ya. The one and only gitu loh. Jadi gimana kita mesti ngerti aku tuh punya kelebihan di mana, Tuhan tuh kasih kita talenta tuh di mana. Ya udah diasah di sana gitu. Ada yang orang pinter di masak kayak Mama Chang. Gila luar biasa. Mama Chang ya, saudara-saudara, itu pinter gimana mengenakin makanan tapi tetap bersih, tetap segar, bersih, enak. Itu susah loh. Jangankan makanan dienaki, Papa Changnya dienakin terus kok. Itu susah tuh. Saya itu paling seneng. Saya ini bisa tahu loh dienakin dalam arti gini loh. Kalau saya di rumah, saya ini bisa tahu. Nggak usah dia tuh ngomong. Begitu ada makan di meja saya makan, saya ini bisa tahu. Ini makanannya siapa yang buat. Saya langsung bisa tahu. Nah, itu kelebihan dari Mama Chang. Dia bisa ngenakin makanan, tapi tidak meninggalkan semua yang harus ada. Jadi kadang-kadang kan orang makanan enak tapi kotor, pakai bahan-bahan yang kayak begitu. Tapi Mama Chang tuh enggak. Itu yang luar biasa. Aku salut banget sama Mama Chang. Jadi setiap orang itu punya talenta yang sudah Tuhan percayakan. Gimana kita tuh mengasahnya itu gimana kita menemukan, kita mengasahnya di sana gitu. Konsisten dan persisten. Konsisten, benar. Wah, tadi saya ada kelupaan. Apa? Percaya nasib? Nasib. Percaya nasib. Maksudnya? Ya artinya hoki itu kalau nggak ada kerja keras ya cuma sekedar hoki percaya maksudnya. Ya, tapi cuma sekedar kesempatan, belum tentu bisa termaintain dengan baik. Benar. Tapi artinya nasib. Orang itu dilahirkan, artinya kalau nih gini, tidak bisa dipungkirin di dunia ini lebih banyak orang dilahirkan dalam keadaan yang nggak nyaman. Benar. Nah, apakah kalau orang dilahirkan dalam keadaan tidak nyaman itu, ya pasti seluruh hidupnya nggak nyaman. Atau sebaliknya orang yang dilahirkan dalam keadaan nyaman, pasti sampai mati dia nyaman. Belum tentu juga. Nah, berarti percaya nasib nggak? Aku selalu percaya Tuhan tuh punya rencana dalam kehidupan kita gitu. Jadi kayak kita itu dikasih Tuhan itu ya tadi saya bilang talenta. Gimana kita pakai itu untuk kemudian. Jadi kalau kita itu lahir dari keluarga yang miskin misalnya, ya jangan mati dalam keadaan miskin gitu. Karena kita tidak pernah bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Itu di luar dari kontrol kita. Tapi pastikan ketika kita mati jangan dalam keadaan miskin. Benar itu.
Tergantung gimana kita dalam kehidupan ini. Karena kita ini di dunia ini tidak pernah bisa milih keluarga siapa, Benar. di mana dilahirkan, kapan dilahirkan. Tiga hal yang kita tidak pernah bisa pilih ya. Seneng banget. Sukses. Sukses Cheers. buat Mama Chang dan Papa Chang. Semoga sehat-sehat selalu, kerjanya tambah lancar, keluarga, anak-anak semua tumbuh jadi pribadi yang luar biasa, bisa mencontoh orang tuanya yang hebat. Amin, amin, amin. Thank you so much sudah diundang. Cheers. Terima kasih, kapan-kapan kalau ada sempat kita ngobrol. Ini sudah banyak ide, kalau sudah tidak zaman yang seperti ketat seperti sekarang, saya kepingin nantinya Survival Talk bisa mengunjungin dan ngobrol, semua subscriber bisa ngeliat kesibukannya fashion master kita. Atau fashion show di Madam Chang. Wah, bisa di rooftop, bisa direm ini. Oke. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalain supaya semua materi yang menarik selalu bisa diikutin. Salam bertahan hidup.